Baik, terima kasih. Selamat siang Anda semuanya. Selamat siang. Selamat siang, Bu. Udah pada makan siang kan? Udah pada semangat lah ya belajarnya? Udah, Bu. Baik. Belum, Bu. Belum. Baik, karena Ibu lihat di sini sudah ada beberapa yang hadir. Kita akan menunggu teman kita. Selagi kita menunggu, kita mulai aja ya pembelajarannya. Untuk itu, kepada Delila sendiri, mohon dipimpin doanya, Nak. Baik, Bu. Teman-teman, mari kita sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Delila. Karena Soleh juga belum join ya, mungkin Solehnya ada kendala jaringan. Baik, kita mulai ya. Ibu izin share screen dulu boleh ya? Baik, Bu. Baik, Boleh, Bu. Dapat dilihat? Nak? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bisa. Oke, semua bisa dengar Ibu dengan jelas ya? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Sebelumnya Ibu mau nanya nih, tadi sebelum pembelajaran kan Ibu ada men-share LKPD juga bahan ajarnya. Apakah sudah dibaca, Nak? Sudah, Bu. Kira-kira kita hari ini mau bahas apa ya? Keseimbangan kimia, Bu. Terus? Yang lain? Faktor keseimbangan, Bu. Oke, benar. Jadi hari ini kita bahas tentang keseimbangan kimia dan fokusnya itu di faktor-faktor pergeseran keseimbangan kimia. Sebelumnya, Ibu mau kita mau buat peraturan dulu ya, agar Zoom kita ini berjalan dengan baik dan lancar. Jadi ada peraturannya nih, selama kita berada di Zoom, kita diwajibkan untuk membuka kamera selama pembelajaran. Kalau mau ngomong, boleh unmute mic, tapi setelah berbicara, mohon di-mute kembali. Boleh juga permisi melalui kolom chat Zoom, tapi kalau untuk chat pribadi dengan temannya dilarang ya sama kita berada di Zoom. Lalu dilarang untuk men-share screen jika tidak diizinkan atau saat saya sedang men-share, dan juga dilarang membuat kerusuhan lainnya selama Zoom ini berlangsung. Bisa sepakat semuanya? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Baik, terima kasih. Nah, hari ini Ibu mau ngasih motivasi kepada kalian agar kita tidak hanya dapat nilai pengetahuan, tapi juga nilai moral. Jadi hari ini motivasi Ibu adalah dalam menjalani hidup kita harus seimbang. Jika sekarang ini kita memiliki kelebihan, maka hendaklah sekarang kelebihan kita ini dapat mencukupkan kekurangan mereka yang kekurangan, agar kelak kelebihan mereka dapat mencukupkan kekurangan kita supaya ada keseimbangan. Nah, maksudnya di sini ketika kita mempunyai sesuatu yang agak berlebih dan kita bisa menolong orang lain, hendaknya lah kita bisa menolong, karena apa yang kita buat baik akan kembali baik kepada kita. Nah, sekarang Ibu akan memberikan apresiasi kepada kalian. Bisa dilihat gambar apa ini semuanya? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Gambar orang minum, Bu. Minum setelah olahraga. Iya, orang minum setelah olahraga. Dan gambar? Timbangan, Bu. Timbangan, Bu. Benar. Ibu mau nanya nih, kenapa ya kita dianjurkan setelah berolahraga itu untuk minum? Karena, Bu, pada saat kita berolahraga, kita mengeluarkan banyak cairan tubuh, Bu. Kalau kita mengeluarkan banyak cairan tubuh, apa yang akan terjadi kemudian, Nak? Kekurangan cairan tubuh, Bu. Nah, ada yang bisa membuat kesimpulan nggak nih dari jawaban yang telah diberikan? Kita minum dapat membantu untuk menyeimbangkan cairan dalam tubuh, Bu, dalam olahraga. Benar. Jadi kalau kita minum kan kita berkeringat, kita mengeluarkan cairan tubuh. Nah, tubuh kita kan juga butuh cairan. Jadi kita perlu untuk mengganti cairan tubuh kita dengan cara minum. Nah, gambar kedua itu kan gambar timbangan tuh. Siapa yang tahu bagaimana keadaan timbangan ketika dinyatakan seimbang? Dalam keadaan lurus, Bu. Saya, Bu. Tadi soalnya keadaan lurus. Nah, lurusnya itu bagaimana maksudnya, Nak? Beratnya sama, Bu. Beratnya sama, Bu. Yang kiri dan kanan. Beratnya sama kiri dan kanan. Kanan, Bu. Terus kalau gitu, siapa yang bisa menghubungkan keadaan setimbangnya timbangan ini dengan kesetimbangan kimia? Saya, Bu. Sudah, silahkan. Jadi, Bu, persamaannya yaitu bagian kiri dan juga bagian kanan menunjukkan nilai yang sama besar. Kesetimbangan kimia menunjukkan bahwa laju reaksi ke arah kanan dan kiri bernilai sama besar, Bu. Iya, benar banget. Jadi kalau di kesetimbangan kimia itu mirip ya dengan yang di timbangan. Kalau yang di timbangan kan katanya massa berat yang di kiri dengan yang di kanan sama. Nah, kalau di kesetimbangan kimia, laju reaksi ke arah kanan dan kiri bernilai sama besar. Pintar semua. Kita lanjut ya. Jadi pada pembelajaran kali ini kompetensi dasar yang ingin kita raih itu adalah kalian dapat menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran arah kesetimbangan dan yang diterapkan dalam industri. Yang kedua itu merancang, melakukan, dan menyimpulkan serta menyajikan hasil percobaan faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran arah kesetimbangan. Ada indikatornya itu, yang pertama adalah
menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran arah keseimbangan, yang kemudian menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran arah keseimbangan, kemudian menerapkan faktor-faktor yang menggeser arah keseimbangan untuk mendapatkan hasil yang optimal dalam industri. Selanjutnya merancang percobaan dan untuk menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran arah keseimbangan, kemudian melakukan percobaan untuk menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran arah keseimbangan, dan yang terakhir adalah menyajikan hasil diskusi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi arah pergeseran keseimbangan. Selaras dengan itu, adapun tujuan kita hari ini adalah melalui pembelajaran hari ini, siswa secara aktif menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran arah keseimbangan dengan tepat. Siswa secara aktif mampu menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran arah keseimbangan dengan benar. Siswa secara aktif mampu menerapkan faktor-faktor yang menggeser arah keseimbangan untuk mendapatkan hasil yang optimal dalam industri. Kemudian siswa secara aktif mampu merancang percobaan untuk menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran arah keseimbangan dengan benar. Lalu, siswa secara aktif mampu melakukan percobaan untuk menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran arah keseimbangan dengan benar. Dan yang terakhir, siswa secara aktif mampu menyajikan hasil diskusi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi arah pergeseran keseimbangan dengan benar. Nah, untuk kegiatan pembelajaran hari ini, kita itu pertama melakukan pengamatan terkait video praktikum yang akan Ibu berikan, kemudian kalian akan diskusi dan akan mempresentasikan hasil diskusi kalian, dan di akhir Ibu akan memberikan penugasan kepada kalian. Nah, tadi kan katanya udah pada baca modul nih, Ibu mau cek dulu deh kemampuannya. Ibu mau nanya, bagaimana persamaan reaksi pada keseimbangan kimia? Tadi bisa jawab? Rasulullah, Bu, Ya, silakan Rasulullah. pada persamaan reaksi, Bu, keseimbangan kimia setiap terjadi reaksi kekanan, maka zat-zat produk akan bertambah, sementara zat-zat reaktan berkurang, Bu, dan sebaliknya. Iya, benar ya yang dibilang siapa itu, kalau pada persamaan reaksi keseimbangan kimia, setiap terjadi reaksi tekanan, maka zat-zat produk akan bertambah, sementara zat-zat reaktan berkurang, begitu juga sebaliknya. Nah, yang kedua pertanyaan Ibu, di modul kan kita ada bilang ada asas yang digunakan dalam keseimbangan kimia ini. Apa bunyi asas tersebut, Nah? Boleh, Bu. Ya, silakan Saya, Bu. Solid duluan ya. Baik, Bu. Terima kasih, Bu, atas lekat kalian itu, Bu, berbunyi jika terhadap suatu sistem kesetimbangan dilakukan suatu tindakan atau aksi, sistem kesetimbangan tersebut akan mengalami perubahan atau pergeseran yang cenderung mengurangi pengaruh aksi tersebut, Bu. Iya, benar. Jadi asas Lipatier itu, jika terhadap suatu sistem keseimbangan dilakukan suatu tindakan, sistem keseimbangan tersebut akan mengalami perubahan atau pergeseran yang cenderung mengurangi pengaruh aksi tersebut. Nah, asas Lipatier ini adalah asas yang digunakan untuk memprediksi pengaruh perubahan kondisi pada keseimbangan kimia. Nah, pertanyaan terakhir nih, ada berapa faktor yang mempengaruhi arah pergeseran keseimbangan kimia? ada 4, Bu. Ya, silakan Nafira, apa itu? Ada suhu, volume, tekanan, dan satu lagi Dan konsentrasi, Bu. ya konsentrasi. Ya, konsentrasi itu kan yang menentukan kadar suatu zat ya kan, Nak? Jadi ada benar yang dibilang Nafira itu ada 4, yaitu pertama ada konsentrasi, ada tekanan, ada suhu, dan ada volume. Jadi ternyata anak ibu semuanya pinter-pinter, jago jawabnya. Jadi udah bisa ya, langsung kita mulai ke pengamatan video praktikum ya. Sebentar Ibu stop share dulu biar kita tahu Baik, Bu. video praktikumnya. Yang pertama kita hidupkan lilin. Kemudian kita tempelkan lilin ke dalam piring. Selanjutnya, masukkan air warna ke dalam piring. Kemudian kita tutup lilin menggunakan gelas kaca. Hasilnya sebagai berikut. Mengapa air bisa masuk ke dalam gelas?
Baik, karena tadi sudah menonton video praktikumnya dan saya mohon maaf karena ada kendala dan memakan waktu yang lama. Jadi saya langsung akan membagikan kelompok untuk kalian berdiskusi. Ada kelompok 1 yaitu Anissa Dilila Soleh dan kemudian ada Osi Roselva dan Novira. Saya akan memberikan waktu kalian untuk berdiskusi mengerjakan LKPD-nya selama 10 menit dimulai dari sekarang. Baik, Bu. Apa sudah bisa terlihat, Bu? Sudah dirasakan dimulai? Baik, selamat siang. Ibu, selamat siang teman-teman semua. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri, Delila, dan teman saya, Soleh dan Anissa. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang virtual lab. Hasil percobaan 4 presentasi. Yang pertama, percobaan memberikan iodine atau betanin ke dalam beras. Hasilnya itu warna beras berubah menjadi biru kehitaman. Percobaan yang selanjutnya penambahan asam ascorbat ke dalam beras yang telah dideteksi betadin. Hasilnya yaitu warna beras berubah menjadi putih kecoklatan dengan sisa kuning. Pada beras yang diberikan betadin, membentuk reaksi kesetimbangan pati plus iodine akan menghasilkan pati iodine dengan warna kehitaman. Lalu saat penambahan asam ascorbat bereaksi dengan iodine dalam sistem kesetimbangan membentuk asam dehidroascorbat. Karena hal tersebut dalam sistem kesetimbangan konsentrasi iodine berkurang. Hal ini menyebabkan kesetimbangannya bergeser ke arah kiri atau ke arah kelihatan, yaitu pati yang berwarna putih kecoklatan. Terjadi perubahan warna pada faktor konsentrasi yang mempengaruhi ke arah kesetimbangan. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya Anissa Nursabila. Kepada rekan saya persilakan. Baik, terima kasih. Yang selanjutnya itu mengenai hasil percobaan dari faktor tekanan. Percobaan yang dilakukan yaitu lilin dinyalakan dengan air di bawahnya yang kemudian ditutup dengan gelas. Hasil dari percobaan tersebut adalah lilin mati dan air masuk dalam gelas. Selanjutnya. Baiklah, selanjutnya adalah psikoles. Jika konsentrasi dalam sistem diperbesar, maka kesetimbangan akan bergeser dari arah konsentrasinya diperbesar. Sebaliknya, jika konsentrasi sama dalam sistem dikurangi, maka kesetimbangan akan bergeser menuju ke arah yang dikurangi. Jika tekanan kesetimbangan bergerak, jika tekanan sistem dibesar, maka kesetimbangan akan bergeser ke jumlah koefisien atau yang partikelnya kecil, dan jika tekanan kecil, kesetimbangan akan bergeser ke jumlah koefisien yang partikelnya besar. Baik, terima kasih Sasa. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya Soleh. Terima kasih Linda. Mohon maaf sebelumnya mungkin ini adalah slide yang setelah jaringan tadi yang misalkan di slide keempat, di mana kami mengamati awalnya semakin lama semakin redup. Hal ini dikarenakan dalam proses pembakaran dibutuhkan oksigen namun karena ditutup dengan gelas, keadaan oksigen jadi terbatas. Saat tidak ditutup dengan gelas, lilin menyala karena keadaan oksigennya cukup. Molekul oksigen yang hilang karena pembakaran menyebabkan tekanan udara di dalam gelas lebih kecil dibandingkan tekanan di luar gelas. Lalu tekanan mengalir dari luar ke dalam karena tekanan di luar lebih besar daripada di dalam gelas, sehingga menyebabkan air yang ada di sekitar gelas bisa masuk ke dalam gelas. Saya kembalikan kepada Delila. Jadi sekian hasil diskusi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Kami kembalikan kepada Ibu. Terima kasih. Baik, terima kasih kelompok 1. Mungkin bisa dilanjutkan dulu untuk ke kelompok 2 mempresentasikan hasil diskusinya. Siapa yang ingin share screen? Bu, kami Ya, bagaimana Rosa? Selamat siang Ibu, selamat siang teman-teman. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya, Osi dan Novira akan memberikan hasil presentasi kami. Untuk slide pertama akan dibacakan oleh Novira. Sepertinya Novira ada kendala jaringan. Baik Bu, saya akan mulai. Berhubung Novira sedang dalam kendala jaringan. Hasil percobaan faktor suhu, percobaan yang kami dapatkan yaitu pertama, air yang suhu normal diletakkan di atas air yang bersuhu dingin, pasti pembatas ditarik. Hasil yang didapatkan yaitu air yang bersuhu dingin perlahan-lahan naik ke atas dan air bersuhu normal turun. Kemudian yang kami dapatkan adalah air yang bersuhu dingin perlahan-lahan naik ke atas dan air bersuhu normal turun. Padahal ini air yang bersuhu dingin adalah endoterm dan air biasa adalah exotherm. Suhu pada larutan hijau diturunkan sehingga larutan hijau yang bersifat endoterm bergerak ke exotherm. Terus yang kedua adalah video hasil percobaan faktor volume. Percobaan yang kami dapatkan yaitu lilin dengan air di bawahnya yang dinyalakan ditutup dengan gelas. Hasilnya yaitu air yang semula memenuhi permukaan piring dapat masuk ke dalam gelas karena adanya tekanan yang besar. Kemudian awalnya volume memerlukan banyak ruang, tetapi karena adanya tekanan yang lebih besar maka dapat memperkecil volume. Pada saat air dituang ke dalam piring, maka air akan memenuhi ruang yang ada tanpa adanya tekanan. Kemudian lilin video
dengan gelas dan menyebabkan adanya tekanan yang besar sehingga air masuk ke dalam ruang yang lebih kecil, yaitu gelas. Terus kesimpulan yang ada adalah yang pertama, jika suhu sistem dinaikkan maka keseimbangan bergeser ke arah reaksi yang menyerap kalor, dan jika volume sistem diperbesar maka keseimbangan akan bergeser ke arah ruas yang mempunyai jumlah partikel yang besar. Berikut adalah hasil presentasi kami silakan kembali. Baik, terima kasih kelompok 1 dan kelompok 2 yang telah berpresentasikan hasil diskusinya. Untuk kelompok 2, apakah ada yang ingin disampaikan terhadap kelompok 1 atau ada tanggapan, saran, pertanyaan? Saya ingin menyampaikan saran, Bu. Untuk kelompok 1, baik, kelompok 1, saya ingin mengapresiasi kepada kelompok 1 karena telah menampilkan presentasi yang bagus, namun kelemahan yang dimiliki oleh kelompok 1 yaitu tidak adanya persamaan reaksi. Demikian dari kelompok 2, terima kasih. Terima kasih kelompok 2 atas sarannya. Untuk kelompok 1 ada yang ingin disampaikan kepada kelompok 2 atau ada yang ingin didiskusikan? Baik Bu, saya akan menyampaikan kepada kelompok 2. Presentasi yang dilakukan oleh kelompok 2 sangat baik, terlebih lagi dalam hal urutan di mana kelompok 2 melakukannya dengan cara runtun, Bu. Sekian, Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih buat Anda semua. Ibu rasa dari penyampaian kalian terkait hasil diskusi kalian sudah bisa mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi arah pergeseran kesetimbangan kimia. Nah, sekarang Ibu izin share screen kembali. Kita bakalan bahas tentang aplikasi faktor-faktor pergeseran kesetimbangan kimia dalam industri. Nah, untuk saat ini kita akan membahas dua pengaplikasian, yang pertama itu tentang pembuatan amonia atau NH3 dengan proses Haber-Bosch. Dasar teorinya ini ketika dari seorang ilmuwan dari Jerman, Fritz Haber, pada tahun 1908, dia menemukan tentang proses Haber-Bosch ini. Jadi seperti yang kita ketahui, amonia itu kan diperlukan secara banyak aspek di kehidupan. Nah, Haber-Bosch ini dia menggunakan prinsip kesetimbangan yang menguntungkan untuk pembahasan reaksi ke kanan atau reaksi pembentukan amonia, yaitu tentang suhu. Namun karena suhunya ini dia itu sangat diperlukan suhu yang rendah, tapi dia kalau suhu rendah berlangsung lambat, maka diperlukan katalis. Kalaupun dia dinaikkan menjadi suhu tinggi, maka akan mengurangi rendemennya. Jadi digunakanlah katalis dalam proses ini. Seperti yang kita lihat di gambar ini ada alur proses pembuatannya. Nah, kemudian selanjutnya itu ada ini salah judul, maaf ya. Ini proses pembuatan asam sulfat. Jadi asam sulfat dalam proses pembuatan asam sulfat ini ada 3 tahap. Yang pertama itu ada pembentukan belerang dioksida dengan persamaan reaksi yang dapat kita lihat di PPT. Yang kedua itu ada pembentukan belerang trioksida. Yang ketiga itu ada pembentukan asam sulfat melalui zat antara yaitu asam pirosulfat. Nah, sama masalahnya seperti pembuatan amonia tadi, di mana kendalanya itu di suhu. Maka digunakanlah katalis untuk membantu mempercepat reaksi ini. Baiklah, untuk lebih lanjut mungkin kalian bisa membaca melalui bahan ajar dan modul yang Ibu berikan. Sekarang Ibu ingin bertanya kepada kalian bagaimana perasaannya setelah pembelajaran hari ini. Apakah ada yang ingin ditanyakan atau ada yang kurang paham, Nak? Tidak, Bu. Sudah paham, Bu. Baiklah, karena kalian sudah paham, mungkin ada yang ingin ditanyakan tapi belum jelas dan belum tahu apa yang mau ditanyakan, mungkin bisa didiskusikan lagi di grup dan juga dibaca modulnya. Sekarang Ibu ingin kalian coba berikan kepada Ibu apa kesimpulan pembelajaran hari ini, Nak, yang bisa kalian dapat. Saya, Bu. Silakan, Novira. Jadi hari ini kita telah belajar tentang kesetimbangan kimia, di mana suatu sistem dalam keadaan setimbang cenderung mempertahankan kesetimbangannya. Sehingga bila ada pengaruh dari luar, maka sistem tersebut akan berubah sedemikian rupa agar segera diperoleh keadaan setimbang lagi. Jadi ini sesuai dengan dikenakan hukum asas Liouville-Cartier, yaitu jika dalam suatu sistem kesetimbangan diberikan aksi, maka sistem akan berubah sedemikian rupa sehingga pengaruh aksi itu menjadi sekecil mungkin.
Kemudian beberapa aksi yang dapat menimbulkan perubahan pada sistem keseimbangan, ada perubahan konsentrasi, kemudian ada perubahan volume atau tekanan, dan juga ada perubahan suhu. Baik, terima kasih Novira. Ternyata cukup lengkap yang diucapkan oleh Novira. Nah, untuk selanjutnya Ibu ingin kalian menuliskan refleksi berupa catatan, juga disertai dengan penugasan yang ada di bahan ajar. Nanti dikumpulkannya melalui WA Group. Bisa semuanya? Bisa, Bu. Baik, terima Bisa, Bu. kasih. Sekian pembelajaran hari ini tentang faktor-faktor pergeseran keseimbangan kimia. Jika Ibu ada salah kata dan kekurangan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Mem.